Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan membahas tentang dahsyatnya duha. Nah, mungkin sebagian teman-teman akan mengatakan, waduh Mas Ipo, jangan bahas-bahas tentang ibadah di sini. Kita bahasnya rezeki aja. Saya jawab, justru duha itu adalah rezeki. Ya, justru duha itu adalah rezeki. Seperti yang saya bahas di buku saya, ada salah satu tokoh yang saya angkat di sini, namanya Azim Premji gitu ya. Dia adalah salah satu orang terkaya di India. Ternyata salah satu rahasia sukses dia adalah duha, ya, sholat duha. Dia mengatakan, jadi sesiapa yang berduha, maka dialah orang yang paling dekat dengan kemenangan. Jadi dia kutip dari sebuah hadis, kemudian dia ubah sedikit kata-katanya, dia jadikan kalimat motivasi, yaitu siapa yang berduha, maka dialah orang yang paling dekat dengan kemenangan. Ini luar biasa. Di Indonesia kita melihat seperti Pak Sandiaga Uno, ya, dia adalah orang terkaya, masuk dalam 40 orang terkaya di Indonesia. Ternyata dia juga merutinkan duha sejak dulu. Rutin loh, bukan sesekali. Dan kita lihat lagi di Indonesia, ada lagi contoh-contoh yang lain ya, seperti pemilik Semerbak Coffee, namanya Pak Iwan Agustian. Itu ratusan cabang di Indonesia. Ternyata pendirinya 2 orang ya, rutin duha. Ada juga trainer yang sangat terkenal, namanya Pak Zamil Azaini, itu juga rutin duha. Ada lagi seorang pakar keuangan, namanya Pak Ahmad Ghazali, rutin juga berduha. Ada lagi motivator yang lain di bidang entrepreneurship, di bidang wirausaha, namanya Mas Jaya Setiabudi. Ternyata dia juga rutin berduha. Ya, nah ternyata duha itu memudahkan urusan-urusan kita. Waduh Mas Ipo, nggak ada waktunya nih, kita buru-buru nih. Kita di kota besar nih, ya pagi-pagi jam 8 udah ngantor. Saya bilang, justru kita buru-buru, kita duha. Nanti nggak buru-buru lagi. Jadi duha itu akan melapangkan waktu kita. Ya, saya ulang sekali lagi, duha itu akan melapangkan waktu kita, bukan membuang waktu. Jadi saran saya bagi teman-teman yang rush tiap hari, buru-buru tiap hari, coba pegang duhanya. Ini akan melapangkan waktu kita, akan mencukupkan rezeki kita. Saya teringat dulu ya, ketika saya pengen jodoh lah, ya, wah menarik nih ya. Jadi ketika saya pengen jodoh waktu itu, saya pengen jodoh saya, calon istri saya, orang yang merutinkan duha. Nah, jadi saya mikirnya dibalik aja. Kalau saya pengen jodoh saya seperti itu, apakah saya seperti itu? Ternyata saya kadang duha, kadang tidak. Nah, akhirnya saya mulai merutinkan. Dan saya mulai meningkatkan waktu itu. Ini subhanallah, hanya berapa bulan setelah itu, saya ketemu tuh dengan dia. Jadi, ketemu kita beneran. Saya duha, dia juga duha, ketemu. Walaupun kita sebelumnya tidak pernah bertemu. Dan nggak pakai lama, setelah itu kita langsung menikah. Waktu itu. Jadi duha ini benar-benar rezeki, bukan semata-mata materi, bahkan juga bisa waktu, bisa jadi juga kemudahan urusan, bisa juga jodoh, kayak kasus saya tadi gitu. Nah, makanya kita akhirnya di bisnis saya ya, di TK Khalifah, saya mengajak guru-guru dan siswa-siswa di sana, TK loh, anak-anak TK loh, untuk merutinkan duha. Jadi sebelum mulai aktivitas gitu ya, mereka wudhu dulu, kemudian duha. Ini luar biasa. Begitu dia wudhu, ternyata anak-anak itu tenang. Karena anak-anak tuh biasanya kan ini nih, ya biasalah anak kecil ya, heboh gitu. Nah, itu tandanya sehat. Nah, cuma mau belajar ini kan perlu tenang. Karena itu dia wudhu dulu, kemudian dia duha. Efeknya tenang luar biasa.